Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriana Safira dengan NIM 200321100004. Di sini saya dari kelas Agribisnis A akan memaparkan terkait analisis jalur atau PET analisis mengenai pengaruh customer experience dan brand equity terhadap loyalitas melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel intervening. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif 1. Baik, selanjutnya di sini terdapat kerangka pemikiran di mana X1 yaitu customer experience dan X2 brand equity akan dilihat pengaruhnya terhadap Y melalui Z yaitu kepercayaan konsumen. Dan juga kita akan melihat pengaruh customer experience terhadap Y yaitu loyalitas dan brand equity terhadap loyalitas secara langsung. Kemudian di sini hipotesis. Untuk penelitian kali ini hipotesis yang saya buat yaitu terdapat 3 hipotesis. Yang pertama yaitu customer experience dan brand equity berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. Yang mana artinya apabila customer experience dan juga brand equity-nya semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan konsumen juga semakin meningkat. Untuk hipotesis yang kedua yaitu customer experience, brand equity dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas. Yang mana artinya semakin tinggi nilai customer experience dan brand equity maupun kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi pula loyalitas dari konsumen. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, di sini terdapat customer experience dan brand equity berpengaruh positif terhadap loyalitas melalui kepercayaan konsumen. Di sini saya memiliki data sekunder sebanyak 120 data. Yang mana data-data ini terdapat 120 data untuk customer experience sebagai variabel X1, 120 data untuk brand equity sebagai variabel X2, variabel kepercayaan atau variabel Z, dan juga loyalitas sebagai variabel Y masing-masing 120 data. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait hasil output pengolahan data pada SPSS, yang mana hasil pengolahan data tersebut akan saya sampaikan di akhir video ini. Dari output yang diperoleh, di sini kita memperoleh 4 tabel, yaitu tabel variable enter, tabel model summary, dan juga tabel ANOVA, serta tabel koefisien. Pada analisis jalur atau PET analisis, tabel yang digunakan sejatinya yaitu hanya 2, yaitu tabel model summary dan juga tabel koefisien. Dimana untuk tabel model summary ini kita akan melihat pada nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,551. Sedangkan untuk tabel koefisien di sini kita akan melihat nilai signifikansi dan juga nilai beta. Yang mana untuk customer experience di sini untuk nilai signifikansinya 0,001 dan untuk brand equity nilai signifikansinya 0,000. Dan untuk nilai beta untuk customer experience yaitu 0,331 dan untuk brand equity sebesar 0,462. Di sini kita juga akan memperoleh model yang sudah kita peroleh berdasarkan tabel-tabel tadi. Di mana untuk customer experience mempengaruhi kepercayaan konsumen sebesar 0,331, yang mana 0,331 ini tadi kita peroleh dari tabel koefisien untuk kolom beta. Begitu juga pada brand equity sebagai variabel X2 di sini mempengaruhi kepercayaan konsumen sebesar 0,462, yang mana 0,462 ini kita peroleh dari tabel koefisien untuk nilai beta pada brand equity di tabel koefisien. Sedangkan untuk nilai S1-nya yaitu sebesar 0,462. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kesalahan. Untuk nilai S1-nya yaitu sebesar 0,670.
besarnya nilai R² adalah sebesar 0,551, yang mana hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 55,1%. Sementara sisanya sebanyak 44,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai S1 dapat dicari dengan rumus E akar 1 dikurangi nilai R²-nya tadi, yaitu diperoleh hasil untuk S1-nya sebesar 0,670. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu untuk X1 customer experience sebesar 0,001 dan untuk brand equity sebagai variabel X2 sebesar 0,000, yang mana dari kedua nilai tersebut nilainya masih lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi pada model pertama, yakni variabel X1 dan X2, berpengaruh signifikan terhadap Z sebagai variabel yang menjelaskan terkait kepercayaan konsumen. Kemudian di sini kita juga memperoleh output model kedua, sama halnya seperti output model pertama. Pada analisis PET ini kita hanya menggunakan tabel model summary dan juga tabel koefisien. Yang mana untuk tabel summary sendiri nilai yang digunakan yaitu nilai R² sebesar 0,597. Dan juga untuk tabel koefisien kita akan menggunakan kolom signifikansi dan juga nilai beta. Yang mana untuk variabel X1 yaitu customer experience diperoleh nilai beta sebesar min 0,052 dengan nilai signifikan 0,578. Dan untuk variabel X2 yaitu brand equity diperoleh nilai beta sebesar 0,489 dengan nilai signifikan 0,000. Dan untuk variabel Z yaitu kepercayaan diperoleh nilai beta sebesar 0,389 dengan nilai signifikan 0,0000. Di sini kita juga memperoleh model berdasarkan tabel atau hasil analisis yang sudah kita lakukan. Yang mana di sini besarnya nilai R² adalah sebesar 0,597. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2 dan juga Z terhadap Y, mohon maaf ini ada kesalahan, adalah sebesar 59,7%. Sementara sisanya sebesar 40,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Sementara untuk nilai E2 yaitu akar dari 1 dikurangi nilai R² sebesar 0,597 sehingga diperoleh hasil 0,634. Sehingga demikian diperoleh diagram jalur model 2 seperti ini. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari dua variabel yaitu X2 yang sebesar 0,000 dan variabel Z yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model kedua yakni variabel X2 dan juga variabel Z berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan untuk variabel X1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,578. Artinya nilai ini lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya variabel X1 yaitu customer experience ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu loyalitas. Pengaruh X1 melalui Z terhadap Y, pengaruh langsung yang diberikan yaitu X1 terhadap Z sebesar min 0,052, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah perkalian nilai beta X1 dengan Z, yaitu sama dengan 0,331 dikali 0,389 dengan nilai sebesar 0,1287, maka pengaruh total yaitu 0,0767. Untuk pengaruh X2 melalui Z terhadap Y, pengaruh langsung yang diberikan yaitu X2 terhadap Z sebesar 0,489. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah perkalian nilai beta X2 di sini, mohon maaf ada kesalahan, dengan Z yaitu 0,462 dikali 0,389 yaitu sebesar 0,1797. Maka pengaruh total yaitu sebesar 0,6687. Pengaruh total ini diperoleh dari hasil penjumlahan
pada pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Baik, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hasil penelitian ini yaitu customer experience sebagai variabel X1 dan brand equity sebagai variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen sebagai variabel Z. Kemudian yang kedua yaitu brand equity sebagai X2 dan kepercayaan konsumen sebagai variabel Z berpengaruh signifikan terhadap loyalitas sebagai variabel Y. Sedangkan customer experience sebagai variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas sebagai variabel Y. Kemudian customer experience sebagai variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas sebagai variabel Y melalui kepercayaan konsumen sebagai variabel Z dan tidak berpengaruh signifikan secara langsung pada loyalitas konsumen. Dan yang terakhir yaitu brand equity sebagai variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas sebagai variabel Y melalui kepercayaan konsumen. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait proses pengolahan data analisis path atau analisis jalur, di mana sebelumnya saya telah mempunyai data sebanyak 120 data yang terdiri dari customer experience sebagai variabel X1, brand equity sebagai variabel X2, kepercayaan konsumen sebagai variabel Z, dan loyalitas sebagai variabel Y. Kemudian di sini kita langkah awalnya yaitu membuka SPSS, selanjutnya kita ke variabel view. Di sini kita tuliskan variabel-variabel apa yang akan digunakan, yaitu variabel X1, variabel X2, variabel Z, dan variabel Y. Kemudian masing-masing kita beri label. Untuk variabel X1 yaitu customer experience, untuk X2 yaitu brand equity, untuk variabel Z yaitu kepercayaan konsumen, dan variabel Y-nya yaitu loyalitas. Setelah semua kita masukkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, langkah selanjutnya yaitu kita ke data view. Di data view kita telah mendapatkan X1 customer experience, X2 brand equity, dan Z kepercayaan konsumen, juga Y yaitu loyalitas. Langkah selanjutnya yaitu kita salin data yang sudah kita miliki. Di sini saya memiliki 120 data. Kita copy semuanya, kemudian kita paste atau kita tempelkan di sini. Nah, setelah semuanya tercantum pada SPSS yaitu sebanyak 120 data, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian linear, dan untuk model yang pertama di sini kita akan memasukkan kepercayaan pada variabel atau pada kolom dependen, dan customer experience pada kolom independen, dan juga brand equity pada kolom independen. Di sini metodenya enter, kemudian kita klik OK. Nah, di sini telah keluar hasil atau output dari SPSS analisis untuk dianalisis model pertama. Selanjutnya kita kembali, kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan output model yang kedua, yaitu di sini kita ke analyze, regression, linear, kemudian kita reset yang sudah kita masukkan sebelumnya, kemudian kita masukkan loyalitas pada kolom dependen, customer experience independen, brand equity independen, dan kepercayaan pada kolom independen. Untuk metodenya di sini enter, dan selanjutnya kita OK. Nah, di sini kita juga telah mendapatkan output untuk model regresi yang kedua, di mana untuk variabel model pertama di sini variabel yang kita masukkan atau yang kita enter yaitu brand equity, customer, dengan variabel dependennya yaitu kepercayaan konsumen. Di sini kita telah mendapatkan tabel model summary, tabel ANOVA, dan juga tabel koefisien. Begitupun pada model yang kedua. Di sini kita juga memperoleh tabel variabel enter, model summary, tabel ANOVA, dan juga tabel koefisien. Saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil output model pertama, di mana
Di sini pada model summary diperoleh nilai R-square sebesar 0,551. Artinya, customer experience dan juga brand equity mempengaruhi kepercayaan konsumen sebesar 55,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,9%. Kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan pada data atau pada SPSS. Kemudian kita ke koefisien, di mana pada tabel koefisien di sini kita memperoleh nilai signifikan customer experience dan juga brand equity, yang mana nilai keduanya kurang dari 0,05. Artinya kedua variabel tersebut mempengaruhi kepercayaan konsumen. Untuk model yang kedua, di sini kita memperoleh nilai pada tabel summary nilai R-square sebesar 0,597, yang mana artinya kepercayaan konsumen, customer experience maupun brand equity mempengaruhi loyalitas sebesar 59,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,3%. Loyalitas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan pada SPSS atau pada data. Kemudian pada tabel koefisien di sini kita memperoleh nilai signifikansi untuk customer experience sebesar 0,578. Artinya di sini nilai ini lebih besar dari 0,05, yang mana artinya pula customer experience ini tidak mempengaruhi loyalitas. Sedangkan untuk brand equity dan kepercayaan konsumen dengan nilai signifikansi 0,000, yang mana keduanya artinya mempengaruhi loyalitas secara signifikan. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya sudah saya jelaskan pada video atau pada PPT yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait analisis jalur atau PET analisis. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.